Susana Malakiano. Dan kini giliran panelis kedua, pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Mas Nirwono Yoga yang akan mengajukan pertanyaan. Mas Nirwono, mohon tenang. Mas Nirwono menulis sebuah buku yang judulnya RTH 30%, Ruang Terbuka Hijau 30%, Solusi Kota Hijau. Dan ada masalah sampah di sana ya, Mas ya. Silakan pertanyaan Anda kepada 3 orang kandidat terlebih dahulu, dan kemudian nanti akan saya berikan kesempatan kepada kandidat untuk menjawab. Silakan. Terima kasih, Mbak Setriano. Selamat malam, Bapak sekalian. Setelah kita melihat pertanyaan-pertanyaan setelah jawaban dari Bapak sekalian, ada sedikit pertanyaan yang mestinya bisa dijawab, yaitu apa terobosan yang lebih inovatif dan kreatif dalam pengelolaan sampah, dalam hal ini melibatkan masyarakat, seperti bagaimana Anda bisa memberikan semacam insentif kepada masyarakat yang akan terlibat nanti, kemudian kepada dunia usaha apa yang bisa diharapkan, karena kita tahu tanpa ada insentif sulit sekali kita melibatkan masyarakat secara real ya. Kemudian dengan cara indikator 5 tahun, karena tidak mungkin kita berpikir dalam jangka yang lebih panjang lagi, sehingga dalam 5 tahun warga masyarakat bisa dijanjikan kita bebas sampah. Bang Haji, kesempatan ketiga untuk Anda, 2,5 menit dimulai dari sekarang. Ya. Sampah harus dikelola dengan padat teknologi. Oleh karena itu, bagaimana sekarang meningkatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, saya akan mengadakan lomba kebersihan antar rumah di tiap-tiap RT. Jadi kalau ada 13 RT, 13.000 RT, maka ada 13.000 lomba yang dilakukan tiap bulan. Bagi rumah-rumah yang bersih, mengelola sampah sesuai dengan sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah, rumahnya bersih, rumah itu sehat, maka dia diberikan hadiah, juara 1, 2, dan 3, dan diumumkan di dalam RT itu sendiri. Kemudian untuk rumah-rumah yang kotor, yang banyak melanggar aturan, membuang sampah seenaknya, diumumkan supaya ada rasa malu di antara rumah-rumah itu sendiri. Mereka-mereka yang tidak disiplin dan lain sebagainya, mereka ada rasa malu. Dengan demikian maka ada partisipasi masyarakat untuk selalu meningkatkan kebersihan. Dan ini tiap bulan diumumkan. Kemudian dalam rangka kerjasama dengan pihak swasta, maka di 6 titik tempat pengelolaan sampah terpadu tadi dikerjasamakan dengan swasta. Dengan demikian maka ada saling menguntungkan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Karena sampah itu juga bisa dikelola yang menghasilkan energi listrik. Dengan demikian maka swasta pun juga akan memperoleh suatu keuntungan. Masyarakatnya sehat, bersih, pemerintahnya juga tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya. Kemudian swasta pun yang bekerja, dia juga menikmati suatu keuntungan. Dengan demikian maka kerjasama sinergi antara 3 kelompok tadi, masyarakat, pemerintah, dan swasta, merupakan kerjasama yang saling menguntungkan. Sistem punishment and reward yang Anda terapkan untuk tingkat rumah tangga juga akan berlaku untuk pihak swasta? Oh, kalau ya, mereka melakukan pelanggaran? Kalau mereka tidak sesuai dengan perjanjian, tidak sejalan dengan perjanjian yang ada, tentu harus ada punishment-nya. Harus ada sanksi untuk mereka juga. Iya. Masih ada waktu, silakan kalau mau ditambahkan. Sudah cukup? Cukup. Baik, kalau begitu. Kami akan lanjutkan pemirsa dengan jawaban dari 2 bakal kandidat berikutnya di segmen yang setelah ini, karena harus jeda dulu sebentar. Dan kami ingatkan bahwa kami akan menemani Anda hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat, jadi kami akan tetap di menuju ke arah sana. Pemirsa, kami lanjutkan menuju Jakarta 1. Saya mohon tenang para pendukung yang di studio. Di segmen ini pemirsa kami biasanya memberikan kesempatan para kandidat saling bertanya satu ke kandidat yang lain, tapi kami ubah sedikit supaya ada perubahan warna. Kali ini tim pendukung kandidat akan mengajukan pertanyaan kepada kandidat dari tim lain. Baik, untuk pertama ada kesempatan untuk pendukung dari Bang Nono Sampono, silakan. Mau mengajukan, silakan. Pertanyaannya untuk siapa? Pak Hendarji. Untuk Bang Haji, silakan. Langsung saja perkenalkan diri. Ya. Nama saya Antonius Sofit. Pertanyaannya tadi Pak Hendarji sudah menegaskan bahwa kurangnya maksimal
pengelolaan sampah dan kurangnya kesadaran warga. Pertanyaannya bahwa perda kebersihan sudah ada. Lalu bagaimana Bapak, kiat-kiat Bapak untuk menegakkan di dalam hukum atau law enforcement-nya? Itu saja. Baik, terima kasih banyak Bang Haji. Waktu Anda 2 menit untuk menjawab pertanyaan dari Bang Anton tadi dimulai dari sekarang. Jadi aturan itu tentu harus dirubah ya. Karena perda itu kan tahun 2007. Perda itu 2007, sedangkan undang-undang itu tahun 2008. Sehingga kalau kita merujuk pada perda itu akan bertentangan dengan undang-undang. Jadi yang pertama kita tunggu dulu PP-nya, kemudian dari situlah kita nanti akan mengeluarkan perda. Tetapi intinya bahwa suatu aturan itu harus diikuti dengan sanksi. Tanpa ada sanksi, maka satu aturan itu tidak punya kekuatan berlaku. Oleh karena itu perlu ada sanksi denda bagi mereka yang membuang sampah sembarangan. Bagi mereka yang membuang sampah sembarangan, mereka dikenakan denda, dan denda itu nanti masuk pada kas negara. Dengan demikian maka akan ada pendapatan asli daerah yang akan bertambah lewat denda-denda itu tadi. Kemudian untuk menerapkan denda, untuk memudahkan pengawasan, maka Jakarta itu harus menjadi cyber city. Kalau Jakarta itu menjadi cyber city, maka siapapun yang buang sampah sembarangan itu akan ketahuan. Otomatis mereka harus membayar denda sesuai dengan rekaman dari cyber city tadi. Baik. Itu saja, mau ditambahkan lagi? Sudah cukup? Baik. Terima kasih pemirsa. Kami ingatkan kami kembali Jumat pekan depan pada waktu yang sama di Menuju Jakarta 1. Saya Sandrina Malakiano, selamat malam dan sampai jumpa. Barangkali masih 20 lagi. Iya.